ikut wajib berperan aktif untuk mensukseskan program pemerintah, salah satunya PEN ya Pak ya. Iya. Dalam hal ini dari pemerintah itu diharapkan sampai kepada yang benar-benar berhak untuk pemulihan situasi ini. Kalau dulu kita sudah memulai investasi sejak awal dalam situasi pandemi COVID ini, mungkin kita sudah bisa mengambil manfaat dari investasi. Tetapi sekali lagi, kalau untuk investasi itu tidak ada kata terlambat. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada pagi hari ini kita akan melakukan podcast bersama dengan narasumber. Yang pertama itu adalah Kepala OJK Kalimantan Tengah, Bapak Otto Fitriandi. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Ade. Pak Otto. Alhamdulillah sehat Pak Ade. Dan yang narasumber yang lain adalah Pak Hendrawan. Panggilannya Pak Wawan Pak. Oh Pak Wawan. Ya. Oh, Pak Wawan. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi Pak Ade. Sehat Pak Wawan. Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah ya. Pak Wawan adalah pemimpin cabang BRI di Pangkalan Bun. Pangkalan Bun, betul. Oke, baik. Kita akan melakukan podcast dalam rangka bulan inklusi keuangan kepada masyarakat, khususnya di Kota Waringin Barat, umumnya di Kalimantan Tengah, dan tentu saja untuk seluruh pemirsa podcast yang saya cintai. Nah, dari beberapa rangkaian podcast kita sudah melihat bahwa terkait dengan pandemi COVID-19 ini yang kita anggap sebagai bencana bukan hanya lagi bencana di Indonesia tapi di seluruh dunia, itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dinafikan bahwa banyak sektor usaha yang terdampak, ya, bahkan hampir seluruh sektor usaha itu pasti terdampak dengan COVID-19. Nah, terkait dengan hal itu, maka mungkin kepada Pak Wawan, bagaimana peran serta dari BRI khususnya di cabang Pangkalan Bun terkait dengan bencana COVID ini dan kepada layanan produk kepada masyarakat dari sisi perbankan. Monggo silakan Pak Wawan. Ya, baik, terima kasih Pak Ade atas waktunya. Selamat pagi juga Pak Otto. Terima kasih kehadirannya di Pangkalan Bun. Jadi terkait kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID, ya, adapun memang dialami seluruh dunia, di mana Indonesia salah satunya, dan di Pangkalan Bun sendiri khususnya memang juga ikut terdampak. Ya, dalam hal ini BRI sebagai salah satu BUMN perbankan terbesar di Indonesia, tentunya juga ikut wajib berperan aktif untuk mensukseskan program pemerintah, salah satunya PEN ya Pak ya. Dalam hal ini BRI juga pada saat kondisi tersebut melakukan restrukturisasi Bapak terhadap seluruh nasabah-nasabah yang terdampak tentunya ya, karena COVID ini seperti kita ketahui mengena untuk seluruh aspek, baik dari yang paling bawah sampai yang paling atas ya. Jadi suatu hal yang benar-benar baru. Dalam hal ini restruk juga sudah kita lakukan kepada nasabah-nasabah yang terdampak. Kalau bisa disampaikan untuk yang nasabah, kebetulan BRI kan memang dominasi ada di UMKM Pak. Betul. Ya, jadi kita juga menyalurkan pinjaman untuk membantu perbaikan ekonomi dalam segi kur. Jadi untuk diinformasikan bahwa kur yang disalurkan oleh Pangkalan Bun ini sebesar 236 miliar kur mikro, sementara yang kur super mikro ini
ada namanya Sukuk Super Mikro Pak. Itu senilai 9,5 miliar Pak. Ya, dalam hal ini ya kami berkewajiban untuk terus mensukseskan seluruh program pemerintah ya. Salah satunya adalah dengan melakukan restrukturisasi, kemudian juga tetap memberikan stimulus-stimulus sesuai dengan program-program dari pemerintah. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Wawan. Jadi memang seluruh badan usaha, BUMN, perbankan maupun non perbankan memang lagi gencar-gencarnya kita melakukan relaksasi kredit berupa restrukturisasi, sehingga diharapkan dengan konsep seperti itu perekonomian masyarakat khususnya UMKM itu kembali menggeliat. Nah, terkait dengan bantuan BPUM Pak, penyalurannya kan seperti di Pegadaian itu kan penyalurannya lewat BRI. Di nasabah Pegadaian itu kita kirim data ke Kementerian Koperasi, diverifikasi, dan tempat penyalurannya di BRI. Ya. Selain mungkin dari badan usaha lain juga. Penyaluran BPUM gimana Pak? Khususnya di Kota Pangkalan Bun dan sekitarnya gimana Pak? Ya, untuk penyaluran BPUM kita total di Pangkalan Bun 6.409. Jadi sesuai dengan tiering atau tahap penyaluran sampai saat ini sudah sampai 18, di mana 15 dan 16 di salah satu dari kerjasama dengan Pegadaian Pak ya. Ya, dalam hal ini kemarin juga kami sudah berkomunikasi dengan Pegadaian setempat, dan alhamdulillah penyaluran juga tidak ada masalah sama sekali. Artinya tidak ada terjadi penumpukan dan semuanya. Memang yang kita lakukan, kita secara aktif menyampaikan ke seluruh perangkat desa untuk bisa meneruskan ke warganya bahwa untuk melakukan pengecekan menerima atau tidak itu tidak perlu harus datang ke unit kerja, tetapi bisa melalui link ya untuk apakah menerima atau tidak. Alhamdulillah untuk di Pangkalan Bun yang membawahi 3 kabupaten Pak, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, kemudian Sukamara dan Lamandau, seluruhnya tidak ada kendala sama sekali Pak. Memang kita harapkan seperti itu, sehingga bantuan dari pemerintah itu diharapkan sampai kepada yang benar-benar berhak untuk pemulihan ekonomi nasional. Iya betul Pak. Tidak bisa menanggulangi kebutuhan hidup untuk masa-masa pandemi seperti ini. Nah, ini Pak Wawan terkait dengan channel distribution ya. Jadi dalam masa pandemi ini mungkin interaksi nasabah datang ke outlet itu kan berkurang ya kan? Malah kita memanfaatkan jaringan distribusi, dalam hal ini adalah agen. Kalau sepengetahuan saya memang agen briling jumlahnya sudah sangat banyak di hampir kota. Oleh karena itu terkait dengan kerjasama korporasi antara Pegadaian dengan BRI untuk sama-sama mengangkat agen sehingga kebutuhan masyarakat akan cepat terlayani tanpa harus mendatangi outlet masing-masing. Nah, ini juga sebagai bahan laporan nih Pak Oto, jadi sudah dilakukan kerjasama, bahkan di Banjarmasin itu sudah piloting. Jadi satu agen briling itu sudah tidak harus menggunakan dua aplikasi lagi, sudah bergabung. Ini sedang dipiloting. Nah, selain yang lain di piloting, maka kita akan minta bantuan nanti kepada Pak Wawan beserta stafus ini untuk nanti sore kita akan adakan gathering agen briling. Seperti itu. Dan mungkin Pak Oto, saya berharap mumpung masih di Pangkalan Bun, jadi nanti sore bisa menghadiri Pak acara itu. Dan BRI cabang Pangkalan Bun ini wilayah kerjanya adalah 3 kabupaten ya. 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Sukamara. Cukup luas wilayah kerjanya Pak Wawan ini ya. Nah, terhadap kerjasama antara Pegadaian dengan BRI terhadap bantuan BPUM dan dalam masa kondisi pandemi seperti ini, tentu saja kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Oto Findardi, Kepala OJK Kalimantan Tengah, yang sekaligus merupakan regulator dan pengawas dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Monggo Pak Oto. Terima kasih Pak Ade. Saya melihat ini suatu sinergi BUMN yang sangat baik sekali ya. Terobosan yang memang dibutuhkan saya kira pada masa pandemi COVID seperti ini.
sinergi ini sebenarnya juga sudah diinisiasi oleh kami bersama lembaga jasa keuangan lain di kawasan food estate antara BPJS Jam Sostek dengan Bank Mandiri, dan saya harap nanti akan ada sinergi BUMN lagi berikutnya yang dapat menggerakkan saya kira akses keuangan masyarakat sehingga proses pemulihan ekonomi nasional itu bisa berjalan dengan cepat, bisa kita akselerasi bersama-sama. Nah, saya kira juga dengan adanya sinergi ini paling kurang bisa mengurangi kebingungan masyarakat ya, karena banyaknya agen dari lembaga yang sebagai perpanjangan lembaga jasa keuangan. Nanti bedanya agen Bank Mandiri dengan agen BRI atau dengan agen BNI atau dengan agen Pegadaian atau dengan agen yang lain. Nah, ini kan saya kira jauh lebih mudah dipahami masyarakat jika satu agen tetapi bisa nanti menawarkan, memberikan akses seluruh produk dan jasa keuangan yang ada. Itu kan sangat luar biasa saya kira, dan itu nanti mungkin yang sudah diinisiasi oleh teman-teman dari Pegadaian dan dari BRI itu bisa menjadi membuka jalan untuk nanti sinergi oleh seluruh BUMN itu bisa dilakukan sehingga mempermudah masyarakat dalam menerima akses produk dan jasa dari lembaga jasa keuangan yang ada. Nah, kemudian juga kalau saya melihat dengan adanya sinergi ini paling kurang lagi adalah pertamanya fungsi dan kewenangan dari agen yang sudah melakukan sinergi yang tentunya kontribusinya adalah pada benefitnya bagi agen itu sendiri, sehingga mereka punya peningkatan pendapatan, kemudian juga bisa menjadi jawaban mungkin salah satu profesi yang dalam situasi pandemi COVID ini mungkin menjadi agen keuangan itu juga profesi yang baik gitu, dan tentunya ke depan harapan kami adalah para agen ini juga bisa menjadi agen inklusi keuangan gitu, tidak hanya sekedar menyampaikan, menginformasikan produk dan jasa lembaga keuangan, tetapi juga memberikan penjelasan bagaimana dari risiko masing-masing produk tersebut, bagaimana sebenarnya kebutuhan masyarakat apa, sehingga bagusnya mereka produk dan jasa keuangan apa yang mereka harusnya ambil. Nah, saya kira nanti bisa seperti itu dan sangat luar biasa saya kira dampaknya terhadap peningkatan nantinya inklusi dan literasi keuangan di masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah, Pak Ade. Mungkin itu, Pak Ade. Jadi memang pemirsa bahwa rangkaian podcast ini adalah memang dalam rangka memeriahkan bulan inklusi keuangan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat. Tetapi tentu saja baik pun dari pihak OJK sebagai regulator dan saya sama Pak Hendrawan dalam hal ini dari sisi korporasi tetap akan terus melakukan inklusi atau pemahaman kepada masyarakat supaya tidak terjebak kepada kegiatan-kegiatan yang akan merugikan akhirnya. Nah, nanti terkait dengan itu Pak, terkait dengan investasi nih Pak Otto. Investasi mungkin kan kalau di perbankan ada banyak portofolio investasi, di Pegadaian juga ada juga portofolio investasi tabungan emas maupun investasi emas. Nah, dalam kondisi pandemi ini bagaimana himbauan dari Pak Otto dan dalam kapasitas sebagai Kepala OJK ini Pak terkait dengan investasi masyarakat? Nah, saya kira justru lah kalau kita sudah terbiasa, ini pelajaran lesson to learn yang bisa diambil dalam situasi ini. Kalau dulu kita sudah memulai investasi sejak awal dalam situasi pandemi COVID ini, mungkin kita sudah bisa mengambil manfaat dari investasi. Tetapi sekali lagi kalau untuk investasi itu tidak ada kata terlambat. Jadi kita bisa memulai investasi sekarang meskipun di situasi pandemi COVID. Hanya memang yang perlu disesuaikan adalah mungkin dengan pandemi COVID ini besarannya, nominalnya untuk berinvestasi. Dan saya kira banyak alternatif bagi masyarakat di tengah situasi pandemi COVID ini, penawaran-penawaran dari produk dan jasa keuangan yang memberikan alternatif investasi yang cukup ringan saya kira. Misalnya investasi di saham, mungkin itu juga ada dengan jumlah nominal minimal 100.000 itu sudah bisa melakukan investasi saham. Atau juga sekarang yang di Pegadaian dengan tabungan emas, saya kira yang 10.000 per hari ya. 10.000 setiap kali menabung. Setiap kali menabung cukup dengan 10.000 itu kan alternatif lain. Atau juga nanti dengan BRI ada produknya yang mungkin memberikan kemudahan untuk investasi. Saya kira ini yang perlu menjadi pemahaman adalah bahwa
dalam situasi apapun investasi masih bisa dilakukan, hanya perlu kita sesuaikan karena kita akan mendapatkan manfaatnya di masa yang akan datang gitu. Dan kalau kita kemarin sudah melakukan investasi, kita akan menerima manfaatnya di saat situasi pandemi Covid ini. Tetapi yang ingin saya ingatkan adalah bahwa meskipun banyak penawaran-penawaran dari berbagai lembaga jasa keuangan, masyarakat tetap harus waspada dan tetap harus memiliki tingkat kehati-hatian, terutama apabila terdapat penawaran-penawaran yang produk investasi dengan keuntungan dan manfaat yang tinggi dan besar gitu. Tapi cukup dengan modal yang sedikit gitu kan. Nah, ini yang perlu menjadi diwaspadai gitu, karena penawaran-penawaran seperti itu biasanya hanya memberikan iming-iming di awal, dan tapi ujung-ujungnya di akhir adalah mereka-mereka yang menawarkan itu tidak punya usaha yang jelas gitu, ataupun lebih nanti ke arah sifatnya adalah money game. Nah, ini yang terakhir ini yang punya mungkin di awal-awal mereka mendapatkan manfaat, wah, kalau gitu saya tambahin ini gitu, karena keuntungannya besar sekali, tetapi karena sifatnya money game maka itu di akhir, di ujung itu biasanya mereka tertipu gitu kan. Nah, tetap waspada, silahkan cek juga di website OJK investasi yang sudah terdaftar di JK, atau investasi-investasi ilegal yang sudah sudah tercatat di OJK untuk menjadi perhatian kepada masyarakat atau bisa menjadi awareness gitu kan. Silahkan, sebenarnya produk dan lembaga jasa keuangan yang sudah ditawarkan baik itu dari Pegadaian, dari tabungan emas atau dari BRI segala macam, itu bisa diambil sebagai salah satu alternatif investasi, karena mereka adalah lembaga-lembaga yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, itu saya kira nanti dengan adanya agen-agen inklusi keuangan yang sudah bersinergi antara Pegadaian dan misalnya antara Pegadaian dan BRI, atau nanti dengan agen-agen yang lain, nah, saya kira itu mereka juga bisa memberikan edukasi dan pemahaman mengenai investasi dan risiko investasi, dan juga serta bahayanya apabila melakukan investasi tapi pada lembaga yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Mungkin itu, Pak Ade. Jadi memang investasi itu harus terus berjalan, kalaupun kadarnya tentu akan berkurang dengan betul. Kondisi pandemi ini. Tapi diharapkan masyarakat lebih cerdas nih untuk melakukan investasi, karena banyak penawaran-penawaran yang sangat di luar hal yang perhitungannya gitu kan. Oleh karena itu tinggal tadi kunjungi websitenya OJK. Di situ ada daftar-daftar perusahaan yang mungkin sudah melakukan investasi yang tidak wajar, Pak, ya. Betul. Monggo masyarakat silakan mengakses di website seperti itu. Nah, untuk Pak Wawan sendiri terkait investasi yang ada di BRI, mungkin kan sepengetahuan saya ya deposito, tabungan, mungkin ada produk baru, Pak, selain untuk ini, Pak, untuk investasi kepada masyarakat. Ya, jadi setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Oto tadi, bahwa di masa-masa sekarang ini selain kita terus berinvestasi, tapi kita juga harus hati-hati juga ya terkait dengan maraknya penipuan di online dan lain sebagainya. Betul. Kalau dari BRI sendiri memang di kondisi seperti ini kita juga tetap ada, Pak. Kalau kita ada namanya e-katalog, Pak. E-katalog untuk yang nasabah-nasabah yang sudah harus dilelang ya. Jadi artinya dalam hal itu di situ terlihat PIC-nya sehingga jelas saja bahwa calon peminat untuk yang melakukan investasi itu bisa langsung menghubungi langsung, dan memang kami biasakan semuanya terang, artinya tertulis dengan baik informasinya, sehingga termasuk kalau di program kami untuk terkait dengan investasi banyak, Pak, untuk simpanan ada yang namanya tadi simpanan, kemudian investasi Davestera, Pak, untuk hari tua dan lain sebagainya, itu di anak perusahaan kami di BRI Life. Tadi disinggung juga masalah agen, Pak, ya, kerjasama antara agen BRI dengan Pegadaian. Sebelum kita juga luar biasa terima kasih adanya kerjasama baru dari Pegadaian terhadap agen Briling, yang mana memang agen Briling ini kita sebagai yang akan dikedepankan di kemudian hari, dalam arti untuk agen Briling di sini pangkalan pun yang terbesar di Kalimantan Tengah, Pak, sebesar 1.418. Wow. Bahkan di antara kabupaten lainnya kita yang paling tinggi, dan transaksi juga paling tinggi. Ya, jadi tentunya dengan keberadaan agen Briling ini
bisa membantu atau memperjelas ya kebingungan masyarakat tadi, sehingga tidak perlu lagi ke kota, tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor. Karena di agen BRILING ini semuanya sudah perlahan akan semakin lengkap ya dalam, apalagi yang terbaru ketambahan fitur pegadaian pembayaran. Jadi untuk nasabah-nasabah pegadaian pun tidak perlu jauh-jauh lagi ke outlet ya, cukup lagi datang ke agen BRILING. Jadi menu tersebut sudah bisa melakukan pembayaran pinjaman maupun simpanan emas ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi tentunya peran bagi agen BRILING tersebut otomatis akan bisa meningkatkan ekonomi ya, dengan banyaknya nasabah pegadaian juga akan menambah database dan tentunya juga ya secara ekonomi otomatis dari agen tersebut akan semakin membaik ya. Jadi dari kami memang pesan kepada seluruh masyarakat ya memang tetap harus berhati-hati sebelum melakukan investasi, meskipun ini di tengah kondisi pandemi tetap saja ada yang memang melakukan investasi atau memang meskipun nilainya juga sedikit relatif kecil, namun tetap merupakan langkah yang baik ya untuk melakukan investasi. Demikian dari saya, Pak. Ya, jadi kegiatan kerjasama untuk menambah portofolio agen, betul. Itu kan ini sebenarnya sudah kegiatan yang terbaru sebenarnya Pak dari kerjasama kita. Kalau selama ini kan dari sisi permodalan antara Pegadaian dengan BRI, karena khususnya di Kalimantan Pak, salary kita di BRI loh Pak Wawan ya, di BRI. Terus kita kan ada yang namanya cashless transaction, jadi kerjasama nasabah Pegadaian, baik itu nasabah gadai maupun mikro, itu penyalurannya bisa cashless Pak, lewat BRI. Itu sudah tersistem, itu sudah 8 tahun ya. Jadi sekarang juga kita menghindari beredarnya uang. Jadi kalau ada nasabah gadai cair, itu langsung by sistem input langsung masuk ke rekening, dan salah satu rekeningnya adalah rekening BRI terbesar, malah di rekening BRI di Pangkalan Bun ini. Jadi ini turunan-turunan yang mungkin akan dalam bentuk kerjasama yang lain, karena walaupun ada produk-produk yang bersinggungan, tapi ya kembali lagi kita serahkan pada selera pasar masyarakat untuk melakukan itu. Pemirsa baik, pada podcast pagi ini bincang singkat kita tentang kerjasama agen BRILING, tentang investasi, tentang masalah penanganan COVID antara Pegadaian bersama dengan PT Bank BRI, khususnya di cabang Pangkalan Bun, dan bersama juga regulator dari lembaga keuangan baik bank maupun perbankan, yaitu dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih Pak Otto atas waktunya. Tetap semangat dan sehat. Pak Wawan juga terima kasih. Terima kasih juga Pak Ade. Dan terima kasih atas fasilitas ruangan kerjanya yang sudah diobrak-abrik pagi-pagi oleh podcast ya. Mudah-mudahan nanti kerjasama yang bisa kita lakukan di level eksekutorial seperti kita ini bisa akan berlanjut. Dan pada pemirsa, terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyaksikan podcast ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan pandemi segera berakhir di Republik ini. Terima kasih, selamat pagi, dan kami bertiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.